Hola Mina, di video kali ini saya akan bahas Yami Sukehiro yang kemungkinan bukan seorang rakyat biasa. Saya menemukan teori bahwa dia merupakan seorang keturunan dari keluarga kerajaan di Hinokuni. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya minta bantuannya untuk like fanpage Facebook Anima Story Mangatik. Karena di sana selain upload video, saya juga akan update mengenai info-info terbaru dan juga diskusi teori dari manga atau anime terutama Black Clover. Untuk linknya saya cantumkan di deskripsi dan juga kolom komentar. Thank you. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Yami Sukehiro merupakan kapten skuad Black Bull. Walaupun berhasil menjadi seorang kapten, tapi dia sebenarnya bukan berasal dari kerajaan Clover. Bahkan bukan berasal dari ketiga kerajaan lainnya seperti kerajaan Heart, Diamond, dan juga Spade. Yami merupakan penduduk asing yang berasal dari sebuah benua atau tanah di luar peta dunia Black Clover. Tempat itu bernama Hinokuni atau Negeri Matahari yang mengambil referensi dari negara Jepang. Oleh karena itu sosok Yami ini sangat identik dengan budaya Jepang. Mulai dari nama Yami yang diambil dari bahasa Jepang. Dan jika kalian perhatikan, Yami menjadi satu-satunya karakter yang namanya menggunakan bahasa Jepang. Selain itu dari segi busana yang pernah dia gunakan saat festival, Yami menggunakan hapi yang merupakan pakaian khas budaya Jepang saat merayakan festival. Selain itu, Yami pun memiliki kemampuan menggunakan ki dan juga bela diri pedang layaknya seorang samurai yang menggunakan katana. Ketika Yami masih kecil, dia berada di sebuah perahu sedang memancing, lalu terkena ombak dan berakhir terdampar di kerajaan Clover. Saat itu dia sama sekali tidak bisa menggunakan sihir. Tapi ketika dia sudah berumur 15 tahun, entah kenapa dia bisa menerima Grimoire dan bisa menggunakan sihirnya. Mana dia pun sangat banyak, bahkan bisa disejajarkan dengan para bangsawan seperti Nozel dan juga Fugoleon. Hal inilah yang menimbulkan sebuah pertanyaan. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia bisa memiliki mana setara para bangsawan? Untuk menjawab hal itu, kita perlu menganalisa sesuatu yang identik dengan Yami, termasuk katananya yang akan menjadi petunjuk dan mengantarkan kita kepada jawaban siapa Yami sebenarnya. Memang sebagian besar menganggap katana Yami ini mungkin tidak terlalu penting dan istimewa, karena sebelumnya bahkan sempat patah saat melawan Veto. Tapi yang patah saat itu hanya bilah pedangnya saja, untuk gagangnya masih utuh. Karena yang istimewa dari sebuah katana tentunya ada pada gagangnya. Walaupun bilah pedangnya sangat penting juga, tapi gagang katana atau handle atau dalam bahasa Jepang dinamakan suka inilah yang membuat setiap katana memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri. Atau bisa juga dikatakan handle ini sebagai identitas dari si katana itu sendiri. Kita coba analisa handle katana milik Yami ini. Handle katana Yami ini terlihat sangat jelas ketika momen Yami melempar pedangnya kepada Asta saat mereka melawan Dante. Handle katana Yami itu terbuat dari kayu yang dilapisi oleh kain yang membentuk pola belah ketupat. Tapi hal menariknya bukan pada pola itu, melainkan pada sebuah titik bulat kecil di tengah pola belah ketupat itu. Hal sedetail dan sekecil ini benar-benar ditunjukkan oleh Yuki Tabata secara konsisten dalam setiap panelnya. Ini menandakan bahwa tanda itu bukanlah tanda biasa. Tanda itu memiliki arti penting yang bisa saja menjadi petunjuk yang mengungkap siapa Yami sebenarnya. Dalam dunia katana, sebenarnya memang ada istilah untuk tanda atau ornamen itu. Tanda itu disebut menuki. Menuki pada awalnya dibuat untuk menyembunyikan paku atau skrup yang menyatukan handle. Tapi saat ini menuki menjadi ciri khas dari sebuah katana. Dengan kreativitas dalam membuat berbagai bentuk menuki, saat ini setiap katana memiliki menuki yang berbeda-beda. Bahkan bentuknya kini merepresentasikan identitas si pengguna atau si samurai itu sendiri. Bisa juga melambangkan asal keluarga, asal perguruan, asal pasukan, asal si pembuat katana, dan lain-lain. Simbol menuki dalam katana Yami itu jika kalian perhatikan terlihat seperti bendera Jepang atau lambang matahari terbit yang merepresentasikan kampung halaman Yami yaitu Hinokuni. Bisa juga menuki itu melambangkan lambang kekaisaran Jepang, yaitu salah satu lambang nasional yang digunakan oleh Kaisar Jepang beserta seluruh anggota keluarga kekaisaran. Tapi Yuki Tabata tidak akan serta-merta menjadikan Yami sebagai karakter yang berasal dari keluarga kekaisaran Jepang, karena jika seperti itu akan menimbulkan perdebatan, dan Yuki Tabata pun akan dianggap tidak menghormati keluarga kekaisaran sesungguhnya. Karena kita tahu sendiri karakter Yami di Black Clover ini sangat urak-urakan, berandalan, dan tidak mencerminkan keluarga kekaisaran sama sekali. Tapi dengan bukti bahwa katana Yami memiliki simbol kekaisaran Jepang,
Tidak bisa dipungkiri bahwa Yami mungkin memang berasal dari sana dan memiliki garis keturunan keluarga kerajaan atau kekaisaran. Mungkin saja Yami berasal dari hubungan gelap salah satu anggota kekaisaran dengan rakyat jelata, sehingga Yami diusir dan tidak diperlakukan dengan baik. Hingga akhirnya Yami kecil berjuang menjadi nelayan. Dia memancing mencari ikan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa benar-benar ada kesamaan dan koneksi antara Hinokuni atau negeri matahari terbit di dunia Black Clover dengan negara Jepang di dunia nyata. Yami kecil seorang nelayan membawa dan menggunakan sebuah katana. Tentunya sesuatu yang aneh dan bahkan bisa dikatakan ilegal, karena asal-usul katananya itu pun dipertanyakan. Di Jepang sendiri, katana merupakan senjata khas yang identik atau digunakan oleh para samurai. Samurai merupakan para bangsawan yang menjadi militer pada abad pertengahan dan awal modern Jepang. Atau bisa dikatakan para samurai ini merupakan kesatria kelas menengah dan atas. Tapi pada abad ke-19 periode Meiji, samurai dihapus dan posisi mereka sebagai militer diambil alih oleh tentara modern seperti saat ini. Katana pun tidak digunakan lagi, dan dengan larangan membawa senjata di tempat terbuka membuat katana nyaris punah. Pada masa itu hingga masa sekarang, tidak semua orang bisa memiliki dan membawa katana kemana-mana. Bahkan pada masa Perang Dunia Kedua, dikatakan hanya perwira militer yang diizinkan untuk membawa katana ini. Nah, dari fakta ini, jika ada seorang anak laki-laki yang berasal dari rakyat jelata sedang memancing dan membawa sebuah katana, tentunya tidak sinkron dengan fakta tadi, karena kembali lagi hanya seorang samurai yang mempunyai hak untuk menggunakan katana. Samurai sendiri merupakan para bangsawan militer, yang berarti dia harus berasal dari keluarga bangsawan atau kerajaan untuk bisa menggunakan katana. Tapi Yami kenapa bisa membawanya? Jawabannya jelas hanya satu, yaitu karena Yami memiliki darah bangsawan atau kerajaan, entah itu dari ibu atau ayahnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemungkinan Yami merupakan seorang anak dari hubungan gelap keluarga kerajaan atau bangsawan dengan seorang rakyat jelata. Setelah keluarga besar bangsawan atau kerajaan mengetahui fakta itu, Yami diusir dari keluarga bangsawan atau kerajaannya, dan dia diberi katana milik keluarganya oleh sang ibu atau ayahnya, atau bahkan oleh gurunya sendiri sebelum dia diusir dari keluarganya sebagai perpisahan. Hal lain yang bisa mendukung teori itu ada pada manganya, ketika Yami pertama kali menunjukkan katananya saat melawan Patri. Yami berkata, itu adalah sebuah senjata yang disebut katana yang berasal dari kampung halamanku, yaitu negeri matahari. Lalu setelah itu dia lanjut berkata, itu dulunya. Ucapan Yami itu tidak dilanjutkan karena tiba-tiba Patri menyerangnya. Tapi bisa jadi ucapan Yami yang belum tuntas itu merupakan sebuah petunjuk yang akan mengungkap siapa Yami sebenarnya, dan bisa jadi mendukung teori kita tadi. Ucapan itu mungkin akan menunjukkan kepada kita siapa pembuat katana itu, atau siapa yang memberikan katana itu kepada Yami. Jadi bisa saja ucapan Yami itu jika dilanjutkan akan berbunyi, itu dulunya ibuku yang memberikannya, atau itu dulunya ayahku yang memberikannya, atau itu dulunya guruku yang memberikannya. Di mana mereka semua merupakan anggota keluarga kerajaan atau kekaisaran di Hinokuni, dan salah satu dari mereka memberikan katana itu kepada Yami sebelum Yami diusir dari kerajaan. Selain dari katana, kita bisa menganalisa dari kapasitas mana Yami yang sangat besar. Bahkan Yami sendiri pernah mensejajarkan kapasitas mana dia di antara para bangsawan seperti Nozel. Perlu kalian ketahui bahwa kapasitas mana di dunia Black Clover sangat dipengaruhi oleh garis keturunan. Semakin rendah derajat keluarga mereka, maka semakin rendah juga kapasitas mana mereka. Artinya keluarga kerajaan dan keluarga bangsawan memiliki kapasitas mana terbesar di dunia Black Clover ini. Jika Yami mensejajarkan dirinya dengan keluarga bangsawan, sebenarnya sedikit aneh. Karena jika kita melihat strata sosialnya, Yami hanyalah penduduk asing, bahkan bisa dikatakan sebagai rakyat jelata di kerajaan Clover. Itu artinya Yami seharusnya tidak memiliki kapasitas mana yang besar. Kecuali jika Yami berasal dari keluarga bangsawan atau keluarga kerajaan di kampung halamannya yaitu Hinokuni. Semuanya akan menjadi masuk akal dan sangat wajar. Kasusnya ini sama persis seperti Yuno, di mana dia dikatakan sebagai rakyat jelata di kerajaan Clover, tapi dia memiliki kapasitas mana yang sangat besar sejajar dengan keluarga bangsawan, bahkan keluarga kerajaan. Awalnya kita merasa aneh, tapi ketika identitas asli Yuno terungkap, semuanya menjadi sangat masuk akal dan sangat wajar. Karena ternyata Yuno merupakan seorang anak dari keluarga kerajaan Green Burial di kerajaan Spade. Dari fakta itu, sama halnya seperti Yuno, bisa saja Yami ini memang berasal dari keluarga kerajaan juga di kampung halamannya Hinokuni, atau negeri matahari. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya.
Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.